Zoom. Oh, halo bersama channel Jurus Digital. Tapi yang bawa pertanyaan adalah dari channel Deddy Sundawi. Kali ini kita akan membahas tentang konten. Katanya konten itu dibagi-bagi ya, tergantung ada konten strategis, ada konten memang visual. Yang banyak dijual tuh konten visual ya. Kalau konten strategis mungkin ada strategi untuk up sebuah produknya, sebuah branding. Mungkin ke Kang Bagus yang sudah jadi konsultan konten yang lumayan cukup lama, mungkin ada sebuah pertanyaan sih yang sebut dengan konten strategis dan konten satu lagi konten apa sih? Konten. Menurut Kang Bagus gimana sebut konten strategis itu? Ya, jadi apa namanya? Kagok lah. Jadi konten strategis itu lebih condong kita kliennya belum tentu sudah punya iklan. Dia biasanya sudah beriklan, sudah melakukan digital marketing, biasanya butuh konten strategis. Bukan konten strategis, lebih digital strategis, lebih tepatnya digital strategis. Jadi digital strategis itu lebih condong ke arah optimasi dari apa yang sudah dilakukan klien. Dan biasanya ada beberapa item yang bisa dievaluasi dari apa yang telah dilakukan oleh klien dari digital expertise. Sedangkan untuk digital content itu adalah konsultan sebagai pembuat kontennya. Jadi berbayarnya customer itu berdasarkan konten yang dihasilkan, bukan berdasarkan konsultasi. Kalau konsultasi itu berdasarkan pengalaman dari digital strategisnya sendiri. Jadi untuk konten biasa dan konten strategis, biasanya yang dibedah pertama kali itu apa, Kang Bagus? Ya, biasanya beberapa brand itu tidak kenal dirinya sendiri. Jadi kenapa saya sebut mengidentifikasikan dulu ya? Iya, identifikasi dulu. Kadang ditanya sebetulnya target marketnya siapa, mereka tidak bisa jawab. Jadi untuk strategis itu perlu dipetakan dulu tentunya, siapa kompetitornya, ingin menjadi seperti apa, bagaimana penyampaian kontennya mereka gitu ya, sudah dioptimalkan belum iklan dan organiknya. Nah, itu masuk ke digital strategis. Dan kita selalu trial and analysis. Jadi pasti akan terjadi trial dulu. Tidak bisa langsung jadi karena setiap brand itu unik. Tidak sama antara brand satu dengan brand lainnya. Walaupun bahkan produknya sama. Jadi digital strategis itu lebih ke arah kita diskusi. Kita bedah, kita beri saran dan eksekusi gitu. Kembali lagi ke kapasitas SDM di dalam perusahaan itu sendiri. Sebagus apapun digital strategisnya, kalau SDM-nya tidak diperbaiki kualitasnya, sama saja bohong gitu. Oke. Tadi kan dibahas tentang konten strategis sama digital strategis itu bedanya apa sih? Bedanya itu ya, kalau digital strategis itu kan bentuknya konsultasi, kalau konten ya bentuknya konten fisik, konten digital. Konten fisik ya, konten digital. Nah, jadi si digital strategis ini dia biasanya beri masukan dan ada juga kadang-kadang menyeting sesuatu. Tapi kalau sebagai konten marketing, jadi konten kreatornya bisa sebagai manage orang-orang pembuat kontennya.
memberi ide, masukan seperti konten kalender, apa saja yang harus dibuat kontennya, siapa vendornya, itu juga termasuk sebagai salah satu konsultasi digital marketing. Jadi yang saya simpulkan gini ya, mungkin awal tuh digital strategis dulu ya, menemukan sebuah konsep, jadi ada positioning buat si konten strategis ya, kayak gitu enggak? Baiknya sih seperti itu, tapi kadangkala kemampuan brand tidak kuat. Jadi memilih akhirnya antara strategis saja dan konten saja. Yang akhirnya ya hasilnya ya begitulah gitu. Karena kembali ke keuangan. Iya, karena kita harus mengerjakan semuanya dengan baik ya. Beginilah perbandingannya, lebih baik menyewa manajer yang dibayar tiap bulan tapi tidak berkembang. Ya gitu, ngantor doang tapi tidak bikin, atau spesialis yang sudah sering melakukan, harganya memang lebih mahal tapi dalam jangka setahun ada perkembangan, bahkan bisa mulai dilepas dari konsultan, karena kita berpatokan bahwa konsultan itu bukan seumur hidup kita ada di situ ya. Kita membangun pondasi, membangun ekosistem untuk si brand sendiri. Jadi si brand harusnya dengan diberi advisor dan contoh-contoh, mereka bisa merekrut dengan melihat kemampuannya dibandingkan dengan konten-konten sebelumnya gitu. Oke, kalau sebagai indikator keberhasilan dari konten kreator atau strategi konten tuh berbentuk closing atau traffic. Jadi gini ya, rata-rata kan si owner tuh kan suka nggak paham. Gue nyewa lo, omset orang naik tuh gitu, Sunda mah naik nggak gitu. Padahal dari SDM kurang mendukung, misal SDM, produk. Nah, jadi kayak gimana untuk sebuah patokan, jadi si klien gitu ngerti loh gitu, jadi ada kekurangan dari kita apa gitu dari produk beliaunya gitu. Itu bisa variabelnya sangat variabel sekali gitu ya, tapi pertama-tama pertanyaannya kembali ke brand. Sudah sebaik apakah brand itu dikenal di masyarakat? Ketika brandnya belum dikenal sama sekali, otomatis KPI yang pertama bukan di closing atau omset, harusnya adalah di interaksi yang meningkat dan jangkauan yang meningkat sampai orang lebih kenal dengan brand itu. Kita bisa cek lah, ada toolsnya untuk mencek bahwa brand itu dari bulan ini ke bulan ini berbeda secara banyaknya pencarian. Berarti brand awareness-nya meningkat. Tetapi ketika brand itu sudah besar, contoh kemarin anggaplah artis terkenal Ivan Gunawan lah bahasanya. Itu udah populer. Sudah populer. Nah, itu lebih ke arah scale up bahasanya. Scale up di sini bukan mencari customer baru, tapi bagaimana digital itu memaintain customer yang sudah existing. Jadi ketika sudah punya customer, ya jadi beda strategi antara brand yang bukan siapa-siapa dengan yang sudah jadi siapa. Itu akan berbeda sekali. Itu dua kategori yang berbeda. Oke, mungkin sekian dulu saya jawab dengan Kang Bagus dengan Denny Sundawi. Mungkin mudah-mudahan teman-teman mengerti ya antara sebuah konten kreator, strategi konten, terus bagaimana kita memulai dan bagaimana kita mengakhiri dan grow-nya kayak gimana. Mungkin sebuah insight buat teman-teman. Sampai ketemu lagi dengan Jurus Digital podcast bersama Denny Sundawi dan Kang Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.